Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal atau sumber maksiat, kelalaian dan syahwat itu bersumber dari ridho anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin, dan asal atau sumber dari setiap ketaatan, wa yaqtatin dan waspada, wa ifatin kesucian. Ya, ifah itu biasanya dimaknani wiki, artinya menjauh, senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil. Lo mafhumnya apalagi dosa-dosa besar, ya otomatis dimaknani suci. Dah, asal atau sumber ketaatan, ya, wa yaqtatin, wa ifatin, ya, kesucian, waspada, itu adalah adamu ridho minka anha, itu tidak adanya ridhomu terhadap nafsu. Wali antas sahabat jahilan, dan berteman dengan orang yang bodoh, la yardha an nafsihi khairun laka min antas sahabat aliman yardha an nafsihi. Berteman dengan orang yang bodoh tapi tidak ridho terhadap nafsunya, ini jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim tapi ridho terhadap nafsunya. Nggak usah maca iki tok wis mumet kok maksudnya gimana. Ini pengen dari petata petete. Ya, mau tak jelaskan. Fanyu ilmin li alimin yardha an nafsihi. Duh, mana ada ilmu atas orang alim ketika dia ridho atas nafsunya. Dan wayu jahlin, dan kebodohan seperti apa dikatakan sebagai kebodohan? Sebagai orang yang atas orang yang dikatakan sebagai orang bodoh, yang dia tidak ridho atas nafsunya. Ya, makanya kita harus tahu, ya, pada hikmah yang ke-35 ini Syekh Ibnu Athaillah itu akan membahas tentang pokok atau asal. Pokok asal ini adalah yang menjadi sumber, yang dari sumber itu kemudian berpotensi untuk menimbulkan banyak hal. Tapi ini menjadi pokok yang harus kita tahu. Nah, dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk selalu menghindari apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Semakin kita menjauh terhadap nafsu kita, maka semakin kita mendekat terhadap ridho Allah. Nah, sebaliknya, semakin kita tunduk terhadap hawa nafsu kita, maka berpotensi semakin kita jauh dari Allah. Artinya jauh dari Allah, potensi kita itu justru terjerumus kepada lembah maksiat. Ya, asalnya apa? Berarti ridho atas nafsu lagi. Mana di situ
asru kulli maksiatin. Ya, maksiat itu apa? Kita harus paham. Maksiat itu adalah kita apa? Yaitu dengan meninggalkan perintah. Ya, dan melakukan apa? Ini mukhalifatul lima amarallahu bihi wa nahaan anhu, yaitu kita tidak sesuai dengan atas apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Artinya kita meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dari awal harus kita pahami dulu, Allah menjadikan manusia itu adalah menjadi sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Nah, tapi ini dikembalikan kepada manusianya. Ya, makanya ada istilah di situ manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna. Bahkan dengan malaikat sekalipun. Ya itu kan. Lah, yang membedakan manusia dengan malaikat itu kita diberikan nafsu. Ya. Makanya kita bisa menjadi malaikat kan enggak hanya taat atas yang diperintahkan, tasbih, tahmid, zikir, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan manusia diberikan kelebihan yaitu nafsu. Makanya ketika manusia itu mampu mengelola nafsu, mengendalikan nafsunya, maka manusia itu bisa menjadi makhluk yang benar-benar sempurna. Tapi di waktu yang sama Allah juga memperingatkan manusia ya, manusia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia, paling mulia, tapi di waktu yang sama Allah juga memperingatkan bahwa manusia berpotensi untuk menjadi makhluk yang paling hina. Tsumma radatnahu asfala safilin. Karena apa? Dia tidak lebih seperti binatang yang memiliki nafsu. Lah nafsu itu apa? Nafsu itu watak yang di situ, atau tabiat juga bisa, kecenderungan juga bisa, yang memiliki kecenderungan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ya, ini sampean ngaji, Mama. Idealnya ngaji itu kan berarti lillahi ta'ala. Nah, tapi apakah orang bisa tahu bahwa Anda datang ke majelis ini adalah benar-benar lillahi ta'ala? Belum tentu. Bisa jadi di situ ngajinya itu mungkin daripada mumet, daripada nganggur, pengen jadi tokoh, pengen ngalahaken tokoh sing wis mana, ya, pengen dianggap alim, pengen dianggap top, atau bahkan pengen jadi takmir masjid. ya, bisa. Ya. Nah, ini kan itu adalah, semua itu adalah dominasi daripada nafsu. Nafsu mendorong untuk itu. Lah, makanya dikatakan sebagai asal maksiat. Karena apa? Ketika nafsu itu selalu berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Anda. Nah, secara otomatis ketika ridho dengan nafsu kamu mengiyakan, maka secara otomatis kamu ridho dengan dorongan nafsu. Ketika kamu ridho dengan dorongan nafsu, maka secara otomatis Anda akan membenarkan perilaku Anda. Meskipun itu salah, akan Anda anggap sebagai
sesuatu yang benar. Lah itu bersumber dari apa? Nafsu. Ya, mana nafsu ini yang menjadi. Mana kita itu sulit, ya, sulit mengetahui wong apik ahlane, wong orang baik dan buruknya orang yang sesungguhnya, ya. Mana lah itu seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa nafsu itu pasti memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang buruk, kecuali yang sudah dirahmati oleh Allah, ya. Jadi perangkat tubuh kita itu memang sudah diberikan, yaitu satu perangkat, yaitu perangkat nafsu. Dan itu siapapun tetap di situ. Terus sampean terus jadi kiai terus rumangsane nafsune hilang, ndak akan. Ya kan, kiai ora mungkin gimir. Loh, ya ndak. Siapapun tanpa terkecuali. Anda biasa ngaji, Anda rutin ibadah, apakah nafsu itu akan hilang dari diri Anda? Ndak akan. Karena ini sudah watak yang memang melekat. Ya, selama ini kita memahami kan seperti itu. Seolah-olah kita bisa melepaskan diri dari nafsu. Loh, itu sudah menjadi rangkaian yang memang diciptakan oleh Allah. Ya, makanya di situ apa sih yang menjadi landasan, yang menjadi pokok awal pertanyaan kita, apa sebenarnya sih landasan bahwa Syekh Ibnu Athaillah kok sampai menyebutkan bahwa asal semua maksiat dan kelalaian dan syahwat itu adalah ridho atas nafsu, dan itu atas dasar apa? Ya, dari mana Ibnu Athaillah itu sampai mengatakan seperti itu? Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika dipertanyakan kok Syekh Ibnu Athaillah sampai mengatakan aslu kulli maksiat ila akhirih, itu dasarnya apa? Yaitu didasarkan jelas sekali dawai Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wala yudlamuna fatila. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menganggap dirinya itu suci? Ini perilakunya Yahudi Nasrani, ya. Dia melihat dirinya suci. Lah suci dan tidaknya padahal orang itu tidak bisa. Yang lebih tahu itu Allah, karena Allah menjadikan suci itu adalah terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa. Sampai merasa suci boleh, tapi Anda perlu tahu bahwa yang lebih tahu akan kesucian Anda itu adalah Allah. Karena sampai tidak sadar bahwa dengan merasa sucinya Anda itu justru itu semakin menunjukkan bahwa Anda itu tidak suci, ya. Merasa sucinya Anda itu justru menunjukkan Anda tidak suci. Bagaimana akan dikatakan suci? Karena dengan merasa suci, otomatis di situ adalah dominasinya adalah ujub takabur. Paham? Sampai merasa wong sing paling top. Justru perasaan Anda merasa paling top ini yang justru menjadikan Anda tidak top. Ini dalam agama seperti itu. Karena perasaan top Anda yang menjadikan Anda merasa top itu tiada lain adalah dominasi ujub dan takabur dan ujub, baik enggak? Dan itu tiada lain adalah itu dampak daripada ridho atas nafsu. Ya, terus dikira terus sampean Anda merasa top menjadi top, justru Anda semakin jauh dari top, karena perasaan top itu lahirnya dari sesuatu yang tidak top.
Wajib apa mana ya? Ya semakin ke depan kita kudu mikir temenan. Ya, makanya diingatkan, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang merasa dirinya suci? Balillahu yuzakki may yasha wala yudlamuna fatila. Yang lebih tahu itu Allah. Nah, main dalam ayat yang lain, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanita taqwa. Kamu jangan merasa sok suci, ya. Karena apa? Yang tahu itu adalah Allah, itu yang lebih tahu kadar ketakwaan Anda semua. Loh. Karena apa? Mana sampai dikatakan at-taqwa hahuna, angel sampai niteni wong ala karo apik. Anda bisa menjamin yang datang ke majelis ini adalah orang yang baik-baik saja? Hah? Anda bisa menjamin enggak? Enggak akan. Ya. Terus Anda apakah bisa menjamin bahwa orang yang rajin sholat ke masjid itu pasti baik luar dalamnya? Pirang-pirang wong sholat kagetan. Karena kepentingan. Mesti tani sampai nang desa. Wong ora tuh sembayang lho. Garep nyalon RT pe lho salate. Bar dadi RT ilang karepe dhewe. Ya, kuwi nembe kelas Apakah Anda jaminan ketika di kondisi ekonomi seperti sekarang ini, sesulit ini katakan, orang kemudian rajin sedekah, apakah Anda berani jamin bahwa itu adalah sebuah kebaikan? Tidak ada. Bahkan ungkapan-ungkapan yang indah, sampean ucapannya lembut, kadang dibumbui dalil, ada yang berani jamin bahwa itu adalah sebuah kebaikan? Tidak ada. Makanya wallahu a'lamu bimanita taqwa. Allah itu yang lebih tahu. Karena apa? Kita itu perangkat tubuh kita, itu kita tidak bisa lepas yang namanya nafsu. Dan nafsu itu bisa mengalahkan siapapun. Ya, ini bisa mengalahkan siapapun. Ya, makanya kita harus selalu waspada. Ya, ini yang pertama. Dasar yang dijadikan Syekh Ibnu Athaillah. Nah, yang kedua, yang menjadi pertanyaan lagi adalah apa sebab yang mendasari bahwa ridho terhadap nafsu itu adalah menjadi sumber atas segala kemaksiatan. Ya. Jadi dalam perilaku kita itu adalah terbentuk daripada perbuatan. Amal-amal yang dalam amal kita ini selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Ya. Anda ikuti perintah Allah, berarti harus melawan nafsu. Kesenangan, sudah merasakan bahwa dia itu dimudahkan oleh Allah dan dia diberikan petunjuk oleh Allah, secara otomatis yang akan lahir adalah rasa ya Allah, alhamdulillah yang digampang-gampangaken. Ada potensi ujub apa enggak? Adanya alhamdulillah, seneng. Alhamdulillah yang ngaji digampangkan paham. Alhamdulillah yang garap ngaji digampangaken. Lho, iki nek ora krana digampangaken karo Gusti Allah, yo bisa bae sampean mangkat ngaji, wis mangkate dimepet-mepet, bane gembes nang entak-entakan beres. Sampean sadar bahwa itu adalah pertolongan Allah, pernah berpikir ke situ apa enggak?
Ngene cerita karo mumpruk, uloh nyung hibrid. Seolah-olah sampean bisa tekan ngene. Iki karena perjuangane jenengan ngene hibrid mece. Iya ora? Hah? Sampean to eling ora bahwa Anda bisa ke sini itu adalah atas kemudahan Allah, atas hidayah Allah, dan atas pertolongan Allah. Kita ndak berpikir jarang. Semua cerita karo mobrok, boh, gibrit. Alhamdulillah. Asik kan? Alhamdulillah. Seolah-olah bahwa ini murni. Lah Allah itu di mana? Nah, sehingga ketika Anda rajin ngaji, kemudian berpotensinya belum tentu Anda menjadi baik. Justru ngajine apik, ujub takabure selalu ngaji ngrora berjuang kaya nyungi ya abot. Jane yo abot temu tak biasakan, tak paksa. Lah, seolah Allah itu ndak pernah hadir. Ya. Beda ketika kita selalu merasakan, kita ridho kepada Allah, otomatis akan melahirkan sesuatu rasa syukur kepada Allah. Sehingga sampai bisa ngaji ki elinge Gusti alhamdulillah nyonti gampangaken. Sampean enggak terlintas bahwa seandainya Allah kok ora gampangaken, wis kan ora mungkin wong sampean gawa Honda terus sangu bansa. Berarti kebesaken jus nang tengah sawah kan wis. Ora ngaji, ora bane gembes sekolah. Lah, tapi Anda tidak pernah berpikir, apalagi kok sampai lah ini. Paham ya? Sehingga banyak kebaikan-kebaikan di kita justru kemudian melahirkan sikap ujub dan takabur. Mari fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa suci. Suci ne pojok endi? Allah itu yang lebih tahu. Ya, bener ya. Ora tau mikir ya. Jangankan sampean sing ngatuh lo masjid tuh. Yakin masjid tidak pernah berpikir bahwa dia kemudian sergap ngaji itu adalah atas petunjuk dan pertolongan Allah. Nek ora gampangan Gusti Allah kan gampang bae. Terobos metu ngene kesleo nyungsep. Wayahe ngaji nang rumah sakit. Ya, karena apa? Masjid tidak pernah terlintas. Alhamdulillah, yang malam iki Allah syukur ya Allah, malam iki yang digampangaken. Ngaji ya orang ngantuk, titik-titik ya paham, alhamdulillah. Enggak pernah orang. Sehingga kemudian yang lahir dari situ itu adalah syukur kepada Allah. Dari syukur kepada Allah itu secara otomatis akan menjauhkan kita dari sifat ujub dan takabur. Kita tidak pernah ya, alhamdulillah bisa sembahyang luhur, alhamdulillah gelem nekani majelis, ora gelem dokter ya digampangaken karo Gusti Allah, sehingga hal itu tertanam kemudian menjauhkan diri kita dari ujub dan takabur, yang mana itu adalah dominasi dampak daripada ridho terhadap sadar lah. Itu makanya ya. Nah, makanya yang ditekankan di situ ya sudah pasti ya kita harus selalu ridho. Nah, ketika sudah ridho otomatis akan menimbulkan syukur. Kemudian secara otomatis semakin kita syukur kepada Allah, seberapa kita berpotensi semakin menjauhkan sifat-sifat yang ditimbulkan oleh hawa nafsu kita. Ya, berbeda ketika kita ridho terhadap nafsu, maka akan terjadi yang sebaliknya. Ya, jadi otomatis ya lah. Terus kemudian kenapa Allah kok harus menciptakan nafsu? Ya. Terus ketika Allah menciptakan nafsu, Gusti Allah ndadekaken menungsa
di satu sisi diperintahkan kon taat karo Gusti Allah. Di sisi yang lain kok Gusti Allah itu menciptakan seperangkat untuk pemberontakan terhadap ketaatan kita. Ya, kan repot. Mestinya ini kalau diangen-angen, ini luar biasa. Ya, di satu sisi Gusti Allah ngongkon taat, tapi di satu sisi kenapa kok Allah menciptakan nafsu? Mbok hilangkan saja nafsu itu sehingga orang itu memiliki kecenderungan seperti malah kan orang kakean aturan ya. Cara Quran ini bisa ringkas. Iya kan? Lah iya. Lah, makanya seperti yang sering kita dengar, seberapa orang itu mendekat kepada Allah, itu kadang kita memvonis, kayak kiai ora pengaruh bangsanya. Nggak bisa. Karena nafsu ini adalah inna nafsala amaratun bisa. Lah, sementara manusia itu sendiri itu dari situ kemudian diberikan kecenderungan oleh Allah. Ya, senang benda, emas, perak, senang terhadap anak, senang terhadap tunggangan yang bagus, mungkin ladang dan lain-lain. Dan ini kan kayak seolah-olah menjadi masalah. Dan kita harus bisa melawan semua itu. Nah, makanya di situ Allah menjadikan pahala. Karena Allah memerintahkan kita di dalam tubuh kita itu untuk selalu berperang. Jadi kita punya tugas berperang setiap saat. Yaitu apa? Memerangi nafsu kita. Ya, di satu sisi kita diperintahkan sholat, ora sholat dosa. Di satu sisi waktune sholat ngantuke ora kira-kira sampai konturu karo sholat milindi. Milih turu. Makanya Allah memerintahkan nek sampean bisa ngalahkan nafsu dan sampean milih lakoni sholat, sampean diwai ganjaran. Lah mangkane di sini wong kok ngaku rumangsane, sampean rumangsa cepak karo Gusti Allah, mamane. Ya. Terus sampean terus saking terbiasanya melakukan kebaikan-kebaikan, biasanya identik dengan tokoh-tokoh kiai dan lain-lain. Kayak nafsu nekis kaum. Seolah nafsu, wah nek nyong ora bisa, pengaruh nafsu ora manjur blas. Malah nafsu nyong iki ngejake sembahyang. Nah, iki umpamane ya. Ini sampean jangan percaya, ya. Karena dengan pengakuan seperti itu berarti justru dia itu sudah lepas dari fitrahnya sebagai manusia. Selama manusia siapapun adanya tidak tanpa terkecuali, maka dia selalu di bawah bayang-bayang ancaman pengaruh nafsu. Sampean seneng bando terus sampean rajin ibadah, tawani duit akeh surat doyan, wah ya pangani panganan enak orang mlebu. Ya. Terus dikira sampean terus pengakuan seperti itu bisa dibenarkan? Tidak. Wong itu Allah yang menciptakan dan di situ tanpa terkecuali. Sampai nunggu kutas besok kepel dikewir duit manut. Ya ra? Hah? Duit kesenangan terhadap keindahan mobil apik, tunggangan apik, harta benda sing akeh, tetap punya kecenderungan itu karena dari situ justru untuk menunjukkan kesempurnaan sifat manusia. Lu wong kok duweni sifat aku ora duweni sifat seneng benda. Kabeh sing alam dunya. Wis ora ana wong semangat urip. Hah? Wis ora ana wong semangat urip. Lah wong kok ora duweni sifat medit. Rumangsane sampean terus dadi apike. Ya repot. Bisa jadi sampean kerja esok kawan bengi duitnya wewena wong kabeh. Hah? Diberikan kepada orang semua. Karena apa? Anda sama sekali tidak memiliki sifat medit. Tapi terus jangan katakan medit itu penting loh. Ya, jangan katakan bahwa medit itu penting. Itu harus ada.
tapi bahwa itu adalah dominasinya adalah dominasi nafsu. Lah kita diperintahkan oleh Allah itu untuk kita mengendalikan atau melawan dorongan nafsu, sehingga ketika kita berhasil maka Allah menjanjikan pahala. Dan terus nek wong aku nafsune ilang, berarti potensi ganjaran sing disediakan nganggur hilang ya. Berarti nas-nase Gusti Allah wong kon merangi hawa nafsu, berarti hawa nafsune siki wis ngejake salat, berarti ayatnya ora kanggo. Berarti ayatnya Gusti Allah kes ora kanggo, kes ora berlaku karo nyong kae. Lah nyong siki nafsune kes tunduk-nduk, ngejake malah salat sedekah, ngejake maring masjid sampean percaya. Nah, karena sekarang itu banyak terjadi perilaku-perilaku yang over, berlebihan. Ya, tidak tahu bahwa itu adalah fitrah. Ya fitrah ya sampai kapanpun. Dan itu tidak akan bisa lepas. Makanya Allah menjadikan pahala ketika kita mampu menundukkan, mengalahkan tuntutan hawa nafsu. Ya, Allah memerintahkan kita menjalankan perintah Allah. Di waktu yang sama nafsu di situ berperan ngiming-ngimingi kesenangan. Artinya dengan menjalankan perintah Allah kita harus mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita. Lu sampean ngaji ngorbankan kesenangan berang? Ya terus kelasnya sampean lu paling seneng apa? Nek kula seneng niku jen salat, yakin ngapusi. Sampean duwe duit karo ora duwe duit milih ndi? Wah, iki nek dawe Al-Qur'an iku perhiasan dunia iki sing didominasi oleh nafsu, termasuk benda, termasuk tunggangan sing apik. Iki ilang nafsu sekang awake nyong dadi ora seneng. Iki terus jangan jenengan itu kagum. Pastikan bahwa dia itu sudah tidak lagi menjadi manusia. Nah iya, itu bukan manusia lagi, yomboh malaikat apa-apa. Karena selama bahwa itu manusia, di situ tidak tidak ada pengecualian. Ya paham ya. Nah tapi kadang di kita itu menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang istimewa. Oh enggak, selama itu adalah manusia, maka fitrah kita yaitu sama tanpa kecuali sampean ahli ibadah meteng-teng ya nafsune tetep duwe ya, ora tau ngibadah apa maning sawak bek nafsu tok. Terus jangan dikira terus lah, ini yang kemudian kadang kita berlebihan. Sehingga kita memposisikan diri kita seolah-olah nafsu itu sudah jauh dari diri kita. Aja maning kok sampeyan lho, Kanjeng Nabi lho, para nabi iki selalu berjuang terus menerus untuk mampu menundukkan dan mengalahkan nafsu. Sudah terima kiai desa, oh ya abot. Makanya kita harus selalu waspada ya. Jelas ya, gambaran-gambaran seperti ini jarang kita. Tapi paham iki butuh mikir temenan. Sing ora biasa mikir manduk-manduk wis ora apa-apa. Nah, ini yang kedua. Kenapa? Itu kemudian dikatakan menjadi sumber. Nah, terus selanjutnya, terus sekarang solusi bagaimana cara supaya orang itu tidak ridho atas nafsunya. Ya. Lah itu bagaimana caranya? Ya, supaya orang itu tidak ridho atas nafsunya. Ya karena apa? Ya otomatis. Karena kita tahu semua bahwa nafsu itu otomatis memiliki kecenderungan untuk di situ itu adalah untuk la amaratun biso ya, jadi otomatis. Lah untuk kita bisa menjauh dari itu semua. Lah terus bagaimana solusinya? Nah, ini kita harus paham. Makanya di satu sisi Allah menjadikan nafsu logikanya, ketika logika kita dijadikan sebagai manusia ya,
diperintahkan untuk taat. Di satu sisi Allah menjadikan kita nafsu yang berpotensi mengalahkan diri kita. Nek cara akalin jenengan, mestinya Anda harus mengalahkan nafsu, berarti Allah harus menjadikan kamu itu lebih kuat daripada iya bro. Hah? Otomatis ya. Itu cara logikanya sampean. Nah, karena mestinya secara logis sampean diberi nafsu ini paling berat untuk dikalahkan, dan bahkan sebenarnya diri kita malah diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang lemah. Ya, kita kalah dengan nafsu kita. Mana nek sampean amati, kebanyakan di antara kita itu cenderung nuruti kesenangan nafsu apa melawan? Ya, itu karena kita kalah. Lah, kalau pakai logika kita, harusnya Allah itu menciptakan nafsu tidak masalah lah. Tapi mbok manusia itu dijadikan yang kuat. Supaya apa? Supaya nafsu itu nanti kita gampang untuk mengalahkannya. Karena jenengan ya Allah, jenengan kan perintah kon ibadah, kon taat. Lu kok sampean ndedak gawe nafsu. Lu nek sampean gawe nafsu ora masalah lah ya Allah. Tapi tolong ya Allah dadekaken menungsa kowe makhluk sing kuat sing sekiranya bisa ngalahaken nafsu. Tapi yang terjadi tidak. Allah menciptakan fitrah manusia di situ mempunyai nafsu yang sangat kuat, dan bahkan kita sebenarnya tidak mampu melawan nafsu itu. Banyak di antara kita rata-rata memang kita disebutkan di ayat bahwa kita diciptakan menjadi ciptaan Allah yang lemah. Bahkan untuk melawan nafsu kita itu tidak mampu. Ya, kenapa? Sampean pernah berpikir seperti itu enggak? Nek ketika kita pakai logika sampean, Gusti Allah kok memberi beban yang berat, otomatis Gusti Allah mestinya menciptakan seperangkat untuk kita mampu menghadapi beban yang berat tersebut. Ini yang terjadi kok enggak. Gusti Allah menciptakan nafsu, dan Gusti Allah menciptakan diri kita itu lemah sehingga tidak mampu menghadapi nafsu. Ini kenapa Gusti Allah kok seperti itu? Ya. Nah, ini kan sulit diterima tapi ketika kita pahami lebih detail, itulah indahnya Allah. Karena ketika Allah menciptakan nafsu itu begitu kuat menguasai diri kita, dan kita kemudian diberi kekuatan untuk melawan nafsu itu, secara otomatis kita lebih kuat dari nafsu, dan harapannya adalah kita menang. Dan mungkin kita tidak pernah berpikir seolah itu adalah yang terbaik, tapi justru ketika kita menang dengan kekuatan kita, di situ akan berpotensi masih ada peluang kita untuk melahirkan ujub takabur. Ya, makanya kita dijadikan oleh Allah lemah, dan kita melawan nafsu kita tidak mampu. Ketika dalam keadaan tidak mampu, berarti solusinya kita itu DP mohon pertolongan kepada Allah. Sehingga di situ kemudian kita terbebas, kita dijauhkan dari peluang-peluang kita untuk lahir sifat ujub dan takabur pada diri kita. Umpamane kok sampean dadekaken kuat, maka Anda akan tidak terlintas bahwa itu adalah atas pertolongan Allah. Tapi ketika Anda lemah nafsu kuat, dan kemudian Anda bisa melawan atas pertolongan Allah, berarti atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Sehingga ketika kemudian kita melakukan itu, secara otomatis semakin kita mendekatkan diri bersandar kepada Allah, berarti semakin kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hawa nafsu kita, syahwat kita. Jadi tidak ada peluang untuk sombong di situ. Karena apa? Yang memenangkan bukan kamu,
Yang memenangkan itu Allah. Tapi seandainya kamu dijadikan kuat, maka pasti yang akan lahir adalah kecil. Allah nafsu wis sanggup wis kecil, sombong ora? Hah? Sehingga ketika kamu benar-benar nafsu terus kalahkan dong, wis nafsu gampang loh. Iki wis beres mesti kalah nafsu. Kita lebih kuat daripada nafsu. Ujub takabur enggak. Tapi ketika nafsu itu kuat dan kamu lemah, hanya satu jalan, yaitu kamu mohon pertolongan Allah. Sehingga ketika pada akhirnya kamu menjadi hebat dan kamu mampu mengalahkan nafsu, itu tidak ada peluang untuk kamu itu sombong. Ya kan? Sombongnya sampai pojok endi? Karena kamu mampu, itu adalah atas pertolongan Allah, bukan karena dirimu. Ya, nah makanya saya katakan, orang semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka semakin dijauhkan dari sifat-sifat yang didominasi oleh nafsu. Ya, sampean umpamane kok ngaji terus jadi pintar, yang terlintas dalam benak Anda adalah karena pertolongan Allah. Ada potensi sombong apa enggak? Ya, beda ketika sampean terus jadi mandan pinter. Duh, nyong koyo ki saben malam minggu wong pada nongkrong nyong ngaji. Wayahe sobo wong pada turu ngorok nyong ngaji. Bar maghrib wong gen kloyang-kloyong titipan nyong ngaji. Lho kon ora pinter sekangen ndi? Itu karena dikembalikan kepada diri kita. Tapi ketika semakin kita muraqabah kepada Allah, secara otomatis kita semakin dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bersumber dari hawa nafsu kita. Paham ya? Mungkin kan dengan penjelasan ini agak ruwet iki penjelasannya. Bukannya sebuah paham boris pol iki ngene jelasakne. Ya mbuh akale nyendak boros iki pol. Ya. Karena dengan logika ini memang butuh mikir. Saya katakan dari awal, mana ngaji iki ngaji panggonane wong mumet. Siap mumet ya monggo, ora siap mumet. Jelas ya. Jadi ngaji makanya tasawuf itu benar-benar memang. Jadi tasawuf itu top dan indah. Tapi memang dalam masalah dunia tasawuf itu memang butuh dikaji dengan benar-benar. Lho siki akehe ora kapan wong katon tasawuf kaya kekehe wong goblok. Kapan wong katon khusuk kaya kekehe wong goblok lah. Iki yang menjadi masalah. Paham ya? Lagi sing penting aja ngolok-alok. Sekedar untuk pengetahuan, sekedar untuk introspeksi diri kita. Pancen jrimet ya. Ya. Terus selanjutnya apa itu tadi? Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yarda an nafsihi. Ya. Kamu berteman dengan orang yang kamu berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho terhadap nafsunya, itu jauh lebih baik daripada kamu berteman dengan orang alim tapi ridho terhadap nafsunya. Nah, ini kan sesuatu yang jarang dalam banyak hal. Itu sangat jarang sekali. Di situ kok ada bodoh dan pintar, kemudian lebih baik bodoh. Ini kan kayak jarang sekali. Di mana-mana dalam pasti ilmu. Ya, mana sampai ibaratnya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong pinter kuwi lho luwih apik tenimbang ngibadahi wong goblok. Ya, iku turune wong alim. Ya iki timbang ngibadahi wong goblok. Ya. Dalam banyak hal pasti
Di situ Islam itu menjunjung tinggi itu ilmu. Ilmu pinter karo goblok. Yang mesti dominasinya dominasi pinter sing luwih top. Tapi kenapa? Dalam bahasa tasawuf kita untuk berteman dengan orang yang bodoh tapi tidak ridho atas nafsunya, di situ lebih baik daripada kita berteman dengan orang alim tapi ridho atas nafsunya. Lah, karena apa? Karena sekarang gini, ya, yang namanya watak seseorang, ya, itu kan gampang, ibaratnya gue mengikuti apa yang dianggap apa yang dilakukan oleh temannya. Iki watak iki yasroku, nyolong. Sampean kok kumpul karo tukang nyolong, yo sampean awal ora gelem nyolong, suwise kan mikir penak temen tukang nyolong ya, ora kesel hasilnya. Sampean kumpul karo tukang ngantuk, ya suwe-suwe dadi wong sing ngantukan. Wis sampean bergas kaya apa jejere wong ngantuk har-har ya suwe-suwe melu. Sampean kancan karo wong sing sregep ngaji, ya suwe-suwe sregep ngaji. Nah, karena apa? Perlu kita ketahui bahwa di situ ya, kenapa ilmu? Ya, ilmu di sini, ilmu yang dikehendaki di sini, itu bukan kok sasarannya itu adalah gobloknya. Kamu berteman dengan orang yang bodoh, tapi tidak ridho atas nafsunya jauh lebih baik dengan di situ berteman daripada kamu berteman dengan orang alim tapi ridho atas nafsunya. Ya karena seperti yang kita tahu, ya, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu wataknya itu akan gampang terpengaruh dengan sahabatnya. Makanya kamu mau berteman dengan siapa, lihat, karena otomatis nanti akan berpengaruh pada dirimu. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah bukan membandingkan pintar dan gobloknya sebenarnya, tapi yang kemudian di sini ada goblok kelebih utama, ini adalah karena dampak yang ditimbulkan. Sampeyan kancanan karo wong goblok tapi ora ridho. Nah, maka kegoblokannya ini akan tertutup dengan dia tidak ridho atas nafsunya. Karena yang nampak pasti kebaikannya. Ya, sampai wong goblok tapi selalu berupaya mau nuruti hawa nafsu. Kegoblokannya nampak enggak? Dan itu yang akan berpengaruh, itu salah justru kegoblokannya itu tertutup. Dan itu berfaedah kepada orang lain. Yang berfaedah di situ itu adalah yaitu apa? Tertutup apanya? Tidak ridhonya terhadap hawa nafsu. Nah, itu baik apa enggak? Baik. Nah, berarti seolah dibalik goblok dia justru yang nampak itu adalah ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan nafsu ketika dia itu tidak ada ilmunya. Jadi ini bermanfaat kepada orang lain. Gobloknya tidak mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi justru kebaikannya, kesanggupan dia untuk mengalahkan nafsunya. Lah ini baik. Lo beda. Lu sampean ini lebih baik dibandingkan sampean berteman dengan orang yang alim. Lah orang alim sampean, tapi orang alim daripada berteman dengan orang alim yang orang alim ini tidak bisa menjauhkan dari nafsunya. Dan terus apa yang bisa didapat? Ya. Alim yang bagaimana ketika dia dikendalikan oleh nafsunya, maka akan yang nampak itu adalah kebodohan. Ya, alime tidak bermanfaat, ya, menuruti nafsunya apalagi itu akan membahayakan. Nah,
Makanya dalam masalah hal ini alim itu bukan hanya sekedar orang yang pintar, tapi pintar dan di situ taat terhadap menjalankan perintah-perintah Allah ya. Jadi kudu ngerti dalam masalah ini ya. Jadi makanya ilmu itu penting. Tapi ilmu itu juga lah sekarang gini ya. Jadi ilmu penting apa enggak? Penting, penting sekali. Makanya yarfa'illahu ladina amanu waladina utul minka darajat. Ilmu yang akan mengangkat derajat di kita. Tapi dibalik kehebatan ilmu, kita harus tahu bahwa ilmu itu adalah bukan tujuan. Ilmu itu hanya sebagai sarana. Lah, bukan tujuan. Karena makanya ketika ilmu itu jatuh di tangan orang yang baik, maka akan melahirkan kebaikan. Tapi ketika ilmu jatuh di tangan orang yang memiliki watak yang tidak baik, maka justru yang terjadi itu adalah kehancuran. Mane wong kok penjahat, kok pinter, sempurna jahatnya. Ya, lah yo pasti ya sempurna jahatnya. Penjahat kok pinter, sempurna jahatnya. Lu maling goblok kok paling nyolongnya kan sandal lang musola ya. Mana nyolong duit kotak amal. Lah maksudnya kan kecil-kecil. Lu tapi nek wong sing maling sing pinter medeni. Lu aspal demut tuh. Aspal demut ora doyan sing acak lu sampean kok jadi penjahat pinter sempurna jahate ya. Sampean jadi bajingan pinter sempurna bajingane. Tapi penjahat goblok mesti ora tepat sasaran. Maling ke goblok nyolongnya gedang, nyolongnya pring, nyolong terong, nyolong tomat. Mlakune karo regane kowe gen larang mlaku. Jadi bensine karo sing dicolong iki gen akeh bensin ngono kadang gen bangga. Lha iki gobloke goblok murakab ya. Nah, makanya nanti muncul istilah di dalam mana ilmu itu kita harus tanamkan lagi, harus kita pahami bahwa ilmu itu adalah hanya wasilah bukan tujuan. Sampean kok pengin cepak karo Gusti Allah temenan, sampean kudu gelem ora gelem iki kudu ngerti ilmune. Sampean dadi wong sing nglakoni perintah kudu ngerti sing diperintah. Sampean kok pengen ngedoi larangan iki kudu ngerti sing selama ini kan ora. Kaya tampange kaya iya taate kaya iya sing ditaati ya ora ngerti sing dilarang ya ora ngerti. Mane maqala syekhina man izdada khusyu'an izdada jahlan. Lho kon dadi wong sing temenan iman islame mantep keprimen. Wong sing diperintahkan lakoni sing dilakoni ora ngerti. Kala-kala gelem nglakoni dasare ora ngerti. Kala-kala sregep ngibadahe tambah wangkote tambah ora doyane ngaji. Ini kan repot ya. Makanya jadi ilmu itu yang berilmu adalah wasilah. Makanya ana dawuh ziyadatul ilmi fi rajulin su'in ka ziyadatil ma fi usulil handal kullama izdada rabban izdada mararatan. Jadi ungkapan wong Arab, ungkapan orang Arab itu bahwa tambahnya ilmu ketika jatuh di tangan orang yang buruk itu seperti halnya tambahnya air pada pohon handol itu buah yang paling pahit ya. Lah kullama izdada rabban, semakin pohon handol itu banyak airnya maka akan semakin pahit. Pahitnya akan semakin terasa. Nah itu makanya ilmu ketika jatuh di tangan orang yang tidak tepat, artinya orang yang salah, maka ilmu itu akan semakin membahayakan. Makanya saya katakan, sampean kok penjahat kok alim, sempurna jahat, maling kok pintar, sempurna
malinge. Nah ini ungkapan wong Arab. Loh, ilmu jatuh di tangan orang yang salah itu seperti halnya di situ itu air yang menyirami pohon handol. Semakin pohon handol itu kena air, maka banyak airnya, maka semakin pahit rasa buah handol tersebut. Ya paham ya? Makanya bagi kita ini mukobalahnya itu bukan alim dan goblok, tapi perilaku yang menjadikan orang goblok itu dalam tanda petik gitu ya. Ini jauh lebih baik ketika orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena yang akan bermanfaat bagi orang lain ini adalah kebaikannya. Nah, orang alim tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya sama halnya tidak ada baiknya, tidak ada sisi baiknya, karena dia alim, wujud alim mestinya mampu mengendalikan nafsunya. Lah ini enggak, berarti kan tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya dalam kondisi seperti itu lebih baik yaitu orang yang bodoh tapi mampu mengendalikan atau tidak ridho atas nafsunya. Jelas.